والإنسان في أحسن تقويم والذي هدانا لطريقه القويم وفقهنا في دينه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنة النعيم وتكون سببا لنزل لوجهه الكريم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولياء الفضل الجسيم أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل lisani yafqahu qawli sadaqallahu alazim. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkannya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan dan kesempatan pada Jumat yang berbahagia ini. Kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian salam kepada kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW dan bermasalah atasnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad beserta para keluarga dan para sahabat Rasulullah SAW, dan juga kita sebagai para pengikutnya dengan istiqomah kita menjalankan segala ajarannya. Mudah-mudahan Rasulullah SAW berkenan memberikan syafaat atau pertolongannya di masa kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang istimewa ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah sekalian, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan tetap mempertahankan sampai kita menghadap Allah kelak. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Tema khutbah pada Jumat hari ini tentang persiapan menyambut Ramadan. Tak terasa kita telah sampai di bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban, yang sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang kian dekat menyapa kita. Maka marilah kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban ini dan diberi kesempatan untuk bisa menemui bulan penuh berkah, penuh rahmat, bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebagai wujud kesungguhan kita menyambut tamu istimewa tersebut dan sebagai bukti keseriusan kita dalam memuliakannya, tentunya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari sebelum kedatangannya. Lalu apakah yang harus kita persiapkan? Yang pertama, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk berbanyak amalan sunnah seperti membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, sholat duha, sholat tahajud dan witir, serta bersedekah. Untuk mampu melakukan ini semua dengan ringan dan istiqomah, kita perlu banyak berlatih. Disinilah bulan Rajab dan Sya'ban menempati posisi yang sangat penting sebagai waktu yang tepat untuk berlatih, membiasakan diri beramal sunnah dengan berkelanjutan. Dengan latihan tersebut di bulan Ramadan kita akan terbiasa dan merasa ringan untuk mengerjakannya, sehingga tanaman iman dan amal soleh akan membuahkan takwa yang sebenarnya. Abu Bakar Al-Waraq Al-Bakir berkata,
Sahru Rajab sahru lizar'i wa Sa'ban sahrus saqdi lizar'i wa Ramadan sahra as-sadi. Yang artinya bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sa'ban adalah bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman. Dan di antara amalan yang paling urgen untuk kita latih adalah puasa. Karena bulan Ramadan adalah bulan puasa, maka dengan membiasakan puasa sunnah sejak Rajab, kita akan mampu melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Sehingga di bulan Ramadan produktivitas dan ibadah kita akan meningkat, bukan justru menurun dengan alasan lemas karena puasa. Yang kedua, kita perlu menyiapkan diri dari sisi keilmuan, yaitu dengan mendalami ilmu yang terkait dengan ibadah Ramadan. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak menghasilkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Hal ini disebabkan karenanya puasanya tidak dilandasi dengan ilmu yang cukup. Seorang yang beramal tanpa ilmu hanya akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Dan Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah memperingatkan umatnya agar jangan sampai puasa mereka sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, Rabba sa'imi hajjahu min siyamihi ju' wal atas. Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Al-Baqarah ayat 185. Agar bulan Ramadan kita bisa memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran, mari kita tingkatkan kemesraan kita dengan Al-Quran sejak sekarang. Mulai saat inilah kesempatan kita untuk belajar membaca Al-Quran yang belum bisa, juga untuk memperbaiki bacaan bagi yang belum baik bacaannya, dan bagi yang sudah mampu membaca dengan baik sesuai kaidah tajwid, maka bulan ini kita bisa gunakan untuk menambah hafalan, menambah pemahaman, memperbanyak tilawah. Yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berbanyak doa kepada Allah dalam berbagai kesempatan, sehingga saat Ramadan tiba, waktu-waktu istimewa yang mustajab tidak kita lewatkan begitu saja tanpa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon dan mengadukan segalanya kepada Allah saat waktu sahur, menunggu sholat, setelah sholat, menjelang berbuka, dan waktu-waktu lain yang diberikan disebutkan keutamaannya oleh Rasulullah SAW. Bulan Ramadan adalah kesempatan kita menguatkan kedekatan dengan keluarga. Istri kita adalah pakaian bagi kita, dan kita adalah pakaian bagi istri kita. Mari kita kondisikan istri dan anak-anak kita agar bersiap menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Ramadan tidak bisa dipisahkan dari iktikaf di masjid. Rasulullah SAW mengajarkan untuk melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Artinya, kita diajarkan untuk menjadikan Ramadan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kecintaan kita dengan masjid. Maka mari kita latih mulai sekarang. Mari kita tingkatkan interaksi kita dengan masjid, baik dari sisi durasinya maupun kualitasnya. Mari kita biasakan sholat jamaah di masjid dan menjadi orang yang pertama duduk kita di masjid, agar saat Ramadan tiba
hati kita pun sudah tertambat dengan masjid. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah persiapan yang seharusnya kita lakukan agar bulan Ramadan tahun ini lebih berkualitas dari Ramadan sebelumnya. Demikianlah khutbah singkat pada Jumat yang berbahagia.